Sambil jalan aja ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Kepala KW yang kami hormati, rekan-rekan pegawai KW yang kami hormati, serta peserta bimbing yang berbahagia. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Zuhrupi, tapi biasa dipanggilnya Uyu. Rumah saya di Salabentar. Saya tugas di sini sebagai penyuluh agama Islam. Di antaranya tugasnya ini sebagai pemateri bimbing. Terus yang ini yang udah hadir satu, Jerry. Mana Jerry nih? Dari Serang, jauh juga ya. Pasangannya Atikah mana? Ada. Orang mana? Pasir Bunut sana. Oh berarti Ustadz Muhsin ya? Dari mana masjid? Oh di bawah ya. Umaedi orang mana? Rangkas. Terus pasangannya namanya Siti Rohayati. Mana Rohayatinya? Dari Papa Haji. Oh, berarti Papa Haji siapa tuh yang di sana ya? Di atas. Terus Pani. Mana Pani? Pani O. Laki-laki. Hah? Namanya Pani. Pani. Ini laki-laki. Di luar. Oh, laki-laki ini namanya. Iya. Oh. Leni. Keluar. Oh, keluar. Terus Ikrar dari terus sama pasangannya Winnie dari Pasekon. Oh, berarti Ustadz Ato ya, Ustadz Suryadi. Terus mana ya? Saprudin dari Thomas. Terus pasangannya Rahel. Oh, Rahel. Dari mana? Hah? Bonying. Oh, Bonying Masjid. Oh, berarti Ustadz Mansur ya, Ustadz Acung. Mansuruddin. Sama Ustadz Iman ya. Muklis Di luar. Di luar. Oh, ini si Muklis yang tadi. Pasangannya Eca. Iya. Oh, ini pasangannya ya. Dari mana, Cak tuh? Dari Karangtanjung. Oh, Karangtanjung. Iya. Oh, numpang nikahnya di sini ya? Iya. Jasra. Mana? Jasra. Belum tanda tangan. Oh, ini ya. Hairunisa. Hairunisa ya? Oh ya, belum tanda tangan ini. Nih, Muklis tuh. Soalnya ini mah waktu saya ngajar di SMP pernah ngajar. Oh ya, belum? Siapa namanya? Aman. Waduh, nggak aman kamu, belum absen. Tadi yang belum udah. Nih, tanda tangan dulu. Mobil tuh. Ya, encan lah, can mobil tuh nikah. Jadi untuk tugas saya di sini adalah materinya yaitu tentang kesehatan reproduksi. Jadi ketika kita mau menikah ya, jadi yang namanya reproduksi itu jangan sampai tabu lagi ya. Apa itu reproduksi? Apa Mas? Reproduksi apa? Reproduksi. Proses apa? Apa? Reproduksi. Atau kalau udah mau nikah mah kudu udah tau lah. Proses hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan. Karena memang nikah itu salah satu tujuannya mempunyai keturunan, salah satu tujuannya. Itu. Jadi makanya kita harus tahu proses reproduksi itu. Kenapa kita harus tahu? Yang pertama alasannya adalah supaya menjaga kesehatan. Ya, terus juga penjagaan terhadap keturunan. Jadi kesehatannya terjamin, ya. Jangan mau enak-enaknya doang tapi nggak mau punya anak. Nah, terus lagi prosesnya itu harus sesuai syariat. Di antara yang pertama mungkin, silakan masuk.
Kalau jaga kesehatan karena sudah pada dewasa, sudah pada tahu yalah. Sering mandi, bersih-bersih, pakai sabun itu udah biasa, udah lumrah. Tapi kadang-kadang orang lupa. Selain daripada kita sehat jasmani, juga kita harus sehat secara rohani. Kadang-kadang proses yang islami itu orang-orang masih pada tabu. Kenapa? Karena hal yang nikmat ketika kita berlebihan akan melupakan sesuatu. Makanya kata para ulama, khairul umuri awsatuha. Jadi sebaik-baiknya segala sesuatu itu yang sedang-sedang saja. Terlalu nikmat kita terlena, jangan. Terlalu sedih, jangan. Terlalu bahagia, jangan. Yang sedang-sedang saja. Supaya kita akalnya itu, akal sehatnya nggak hilang. Apalagi pas waktu itu. Udah waktu, udah kita sah. Jadi suami istri, kan tuh malam. Ya, yang namanya malam pengantin baru kan biasanya gugur rusuh. Ya enggak? Nah, jadi harus santai. Nah, prosesnya itu harus islami. Gitu ya, harus islami. Ada yang udah pesantren, baca kitab buku dulu, Jen? Ada? Ada yang udah nyantri? Ada? Nah. Ada yang pernah nikah? Ini belum nikah semua kan? Yang laki-laki belum kan? Udah pernah? Oh, jadi ini yang kedua kali. Nah, dulu pas waktu bikin anak, baca doa enggak? Nah itu ya. Jadi kata Syekh Nawawi dalam kitab Udhurujen, wa yustahabu lil mujami'i, disunahkan kepada orang yang akan berjima. Jima itu proses reproduksi antara laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang orang itu ya mikirinnya cuman jasmani doang, sehat, bersih, makanannya bergizi, makanannya baik, tetapi secara islaminya itu dilupakan. Makanya Syekh Nawawi nulis tuh dalam kitabnya, karena kenapa? Kasihan ke kita. Ya, wa yustahabu lil mujami ayabda bi bismillahirrahmanirrahim. Ketika mau melakukan itu baca bismillah. Mau baca bismillahnya? Bola poho. Baca bismillah. Hah? Sekali bae, 1000 kali kabul subuh. Sekali aja, ya. Baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah baca basmalah baca doa, baca dulu kulhu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu baca takbir 1 kali, Allahu akbar. Pelan-pelan aja. Ulah jika keur demo teh Allahu akbar ulah. Ya, itu penting. Kenapa? Karena hal-hal yang nikmat itu setan gampang kumpul. Makanya kita baca itu supaya setannya jauh. Gimana kita mau punya keturunan yang soleh-soleha kalau seandainya prosesnya aja nggak soleh-soleha? Seburuk-buruknya orang tua, sejahat-jahatnya kita, sebodoh-bodohnya kita orang tua, pasti kita ingin punya keturunan yang soleh-soleha. Benar nggak? Walaupun orang tua kagak baik, tetap punya anak mah pengen baik. Benar nggak? Maka prosesnya harus baik. Oleh karena itu jangan lupa ketika mau berjima hubungan suami istrinya, baca doa bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca takbir Allahu akbar. Udah beres? Belum, masih ada. Doa lagi, baca doanya Allahumma jalin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja dzalika min sulbi. Baca doanya. Allahumma jalin nutfata, ya Allah jadikanlah air mani ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Kan minta namanya. Kalau kita nggak minta, kan kata malaikat, kata Allah, ya udah nggak minta, ya terserahlah anak mau jadi apa kayak. Tapi kalau kita minta pas waktu prosesnya, ya dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. Itu. Makanya kita akan diberikan keturunan yang baik. Udah beres belum? Ada lagi satu doa warisan Nabi. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah berikanlah. Allahumma jannibni syaitan, ya Allah jauhkanlah aku dari setan. Dan jauhkanlah setan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepadamu. Karena kenikmatan itu punya rezeki, punya istri itu adalah sebuah rezeki yang baik. Jangan lupa baca itu tadi. Setelah itu baru digas. Iya, jangan sampai nanti kita nggak baca ini karena yang namanya juga baru. Saya juga dulu sama lah, pernah pengantin baru. Kadang-kadang emang suka lupa gitu. Tapi jangan sampai lupa nih, Maya.
Pokoknya jangan sampai lupa, karena supaya keturunannya soleh-soleha. Bagaimana nanti keturunan ke depannya akan baik kalau seandainya prosesnya aja kagak baik. Ya kan, proses yang baik akan menghasilkan yang baik. Nah, setelah beres, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Pak nggak hafal. Gimana kalau seandainya mau dibaca? Ya udah nggak apa-apa, dibaca aja. Itu pas waktu mau tidur, yang baca ini dulu yuk. Ayo. Bareng-bareng nggak apa-apa. Nanti juga lama kelamaan udah lancar mah juga hafal. Gitu ya. Nanti lama kelamaan mah. Nah, kenapa kita harus baca doa seperti itu? Supaya nanti ke depannya keturunan kita soleh, soleha. Nah, kemudian selain daripada itu juga ya, kita nih proses awalnya kita dari mana? Dari mana awalnya? Manusia itu terbuat dari apa? Dari? Manusia terbuat dari apa? Dari tanah. Dari anak mana? Nabi Adam. Dari nutfah. Nutfah itu apa? Air mani laki-laki dan juga sel telur perempuan. Ketika nanti air mani laki-laki ya, sperma itu nanti berkumpul bertemu dengan sel telur. Nah, ketika bertemu kemudian menjadilah segumpal darah. Sudah segumpal darah kemudian jadi segumpal daging. Setelah segumpal daging kemudian jadi janin dalam. Dititipkan di perut perempuan. Nah, ini udah pada siap hamil kan? Neng, udah siap hamil kan? Nah, kalau belum siap ya, ngobrol dulu sama suaminya. Ya, jangan sampai nanti ada miskomunikasi, yang satu ingin punya anak, yang satu nggak dulu punya anak. Ini nanti bahaya, diobrolkan dulu. Kasih lah itu mah ya, silakan masing-masing. Tapi harus diobrolkan. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga nih ya, karena kita proses tadi tuh air mani bakal jadi manusia, bakal jadi anak. Kalau seandainya air mani dasarnya itu nggak baik, maka hasilnya baik nggak? Enggak. Kenapa? Karena bahannya kurang baik. Sperma itu dari mana? Ada yang pernah belajar IPA? Dari apa yang dimakan. Contohnya ini ya, supaya gampang. Ini yang kita minum atau yang kita makan. Sebagian kan jadi masuk ke dalam perut, ya kan? Kemudian sebagian jadi sperma, kemudian sebagian jadi tenaga dan zat berjalan dan sebagainya. Nah, kalau seandainya ininya contohnya haram, dapat nyuri dapat apa ya, kemudian kita minum. Setelah kita minum masuk dalam perut, sebagian kemudian jadi sperma atau jadi sel telur perempuan. Ini kandungannya haram. Ya emang ininya mah kelihatan, cuma secara hakiki ini haram. Masuk ke sini. Kemudian kandungan spermanya ada yang haramnya enggak? Ada ya. Sel telurnya ada yang haram ya, secara hakikat. Kemudian jadilah segumpal daging. Tercampur dengan hal yang haram. Kemudian jadi terus segumpal daging terus, jadi janin terus, kemudian lahir anak. Ada unsur-unsur yang haram. Maka ketika anaknya melakukan sesuatu yang haram, salah siapa? Salah siapa itu? Ya. Jadi harus dijaga makanannya. Ketika kita sudah menikah, jaga makanan yang masuk ke dalam perut itu yang halalan thayyibah, yang halal dan juga baik. Halal baik itu nggak usah mahal. Kenapa bahasanya baik, bukan mewah, bukan lezat? Karena baik itu beda-beda. Baik buat saya, belum tentu baik buat kamu. Contoh nih, ada yang hobi durian? Hobi durian ada banyak. Tapi ada juga yang nggak hobi durian. Ada juga makan durian bukannya sehat, malah darah tingginya naik. Ada yang hobi jengkol? Banyak ya, enak jengkol sedap bagi yang hobi. Tapi baik nggak buat tubuh kita? Makanya bahasanya halalan
Ya, usahakan itu. Nah, kemudian ketika sudah beberapa bulan menikah ya, kemudian ketika pas waktu ada perubahan di ibunya atau di istrinya, contoh ada ciri-ciri kehamilan. Ciri-ciri kehamilan itu diantaranya apa? Hah? Apa? Apa itu? Oh, headnya telat. Ini kan udah hamil ya. Soalnya saya kan belum pernah hamil sama. Headnya telat. Kalau headnya telat, contoh 2 bulan, 3 bulan, ya itu menandakan, oh jangan-jangan hamil nih. Kan gitu. Terus selain itu, yang kedua agak pusing, agak mual ya, suka mau muntah-muntah ya, jangan-jangan hamil. Nah, kemudian suami juga harus perhatikan tuh. Jangan sampai nanti pas istrinya lagi ih cina anu dusun amat. Jangan begitu. Ya, itu adalah tanda-tanda mungkin aja tanda mau hamil. Kemudian nafsu makannya berkurang, ya. Terus, nah setelah itu tes kehamilannya positif atau enggak. Setelah memang dites, biasanya pagi ya. Beli yang murah itu apa? Test pack itu ya. Test pack bagusnya pagi. Nah, pagi ketika kita cek, oh hamil, oh berarti itu hamil. Dan makanan juga harus dijaga. Mulai dari situ nih suami udah persiapkan. Mau kemana nih kita? Mau ke bidan, mau ke puskesmas. Kemudian harus juga rajin ke posyandu. Karena biasanya begini nih. Ketika kita ada apa-apa, ketika susah kita datang ke kader bidan, datang ke posyandu. Tapi ketika pas waktu kitanya biasa-biasa aja, kitanya malah menjauh. Kata orang, berbutuh datang ka dia. Ya. Jadi itu harus dicek dari awal. Takutnya nanti nih darahnya naik. Kan kalau ke posyandu dites, tensi darahnya. Benar enggak? Nah, kemudian juga ini kehamilannya bagus enggak? Ya, baik apa enggak? Bakalan ada masalah apa enggak? Ini nanti kalau seandainya terjadi sesuatu enggak diperiksa, ya, ini nanti kita juga yang rugi. Apalagi nih contoh, yang suka kagetan, kemudian ada faktor gen, dia ada keturunan darah tinggi. Itu sangat bahaya. Ketika pas waktu lagi belum hamil mah, dia darahnya normal, 120, 130. Ketika pas waktu hamil, darahnya naik, jebret 180, 200. Nah, ketika melahirkan darah tinggi, nah itu bahaya. Sok aja lihat tuh berapa ibu yang meninggal pas waktu melahirkan. Ya, makanya harus diperhatikan. Jangan sampai nanti kucuek aja lah, bodo amat lah, bodo amat. Nah, itu makanya dulu banyak sekali ibu-ibu yang meninggal pas waktu melahirkan. Kenapa? Karena dulu mah susah dicek darahnya. Muslah itu mah biasa baik cenah. Ternyata padahal darah tinggi. Dan sampai sekarang darah tinggi pun masih merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan meninggal dunia. Adik saya pernah ketika pas waktu melahirkan darahnya naik, masuk ke ICU 3 hari 3 malam. Teman saya meninggal ketika pas waktu melahirkan banyak. Ya, makanya harus diperhatikan itu, jangan dianggap sepele. Terus dibawa tenang, enjoy, jangan sampai pikirannya kemana-mana. Nah, oleh karena itu tugas suaminya, ya, jangan sampai nanti kita istrinya lagi hamil, malah matanya kemana-mana, malah banyak main di luar, mentingin temen, kemudian istri ditinggalin di rumah, padahal lagi hamil, ditinggalin aja sendiri. Apalagi kalau udah ngontrak, apalagi udah punya rumah sendiri, suaminya mending kalau kerja, suaminya main sama temennya, istrinya di rumah, kasihan. Ya, jadi harus jaga tuh istri. Ketika sudah qabil tuh, maka kita sudah menerima semuanya. Nah, ketika sudah proses kehamilan, hamilan normal, ketika pas waktu proses melahirkan, suaminya jangan kejauh. Jangan jauh-jauh. Temenin tuh istrinya ketika melahirkan. Supaya kita tahu prosesnya. Kumaha nyerina, cek bahasa Sundanya mah. Ngerti bahasa Sunda nggak? Ngerti Sunda semua kan? Yang perempuan juga ya. Kumaha nyerina tengah lahirkan. Supaya nyaho gitu. Engke ingat ka bayang-bayang.
Hikmahnya kata para ulama itu akan menambah tambah sayang cinta kepada istri. Karena pas waktu kita mendampingi, kita melihat langsung istri kita ya mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anak kita. Bayangkan kemana kita eta butuh pegangan. Soalnya saya pernah nemenin istri saya, iya sampai ke gutihan, tapi nggak apa-apa. Apalagi istri saya tuh hampir mau mati. Nanti kita ingat ke situ. Hikmahnya jangan dijauhin ya, kecuali kata dokter ini ruang steril di luar dulu ya, kalau di ICU kan steril baru. Tapi kalau di Bu Bidan itu biasanya kan dipanggil suruh didampingi ya kan, biasanya kalau kan pegang ke ini kan, soalnya yang melahirkan kan pegang ke ini. Tapi kalau seandainya dia pegang ke suami, dia itu akan tambah pede dan juga akan tambah rileks karena ada pendamping di sisinya. Itu karena sok lah melahirkannya, emang saya belum pernah ngelahirin sih ya gitunya, bener kan, yang udah melahirkannya itu butuh pegangan. Makanya suami jangan jauh nanti ketika pas waktu kita udah melahirkan ya, udah melahirkan, ibu-ibu yang melahirkan, suami kemudian pergi keluar, ketika kita melihat perempuan lain, yang anu, kita nanti akan terbayang tuh gimana istri kita ketika pas waktu melahirkan. Makanya ketika pas waktu lihat lain, wah cantik, wah nggak ada duanya, istri saya lebih cantik dan pengorbanan dia itu lebih tinggi dari siapapun, nyawanya sampai dikorbankan untuk melahirkan anak saya. Sehingga nanti ke kitanya ketika mau apa-apa juga kita melihat perempuan lain itu nanti akan terhijab dengan pandangan bayangan itu. Itu hikmahnya. Ya. Makanya kalau ketika istri melahirkan jangan jauh. Usahakan kalaupun sedang kerja ya, usahakan izin. Gitu, usahakan. Karena perempuan di situ dia sedang mengorbankan antara hidup dan mati. Nah, kemudian ketika pas waktu sudah lahir, nah jangan lupa persiapkan ya nama yang bagus. Ya jangan asal-asalan kasih nama. Ya, kemudian lagi didik dengan baik supaya keturunan kita baik. Ya, tadi tuh kita balik lagi, sejelek-jeleknya kita, pasti kita ingin punya keturunan yang soleh dan soleha. Prosesnya tadi harus secara islami, dididik dengan sebaik mungkin, jangan sampai kita biarkan anak kita begitu saja. Karena masa depan anak itu adalah investasi kita. Kalau anak kita baik, insya Allah kita di masa tua akan senang. Tetapi kalau seandainya anak kita yang nggak baik, maka di masa tua kita nanti akan sedih. Tuh banyak di TV-TV, banyak di berita-berita. Udah tua kemudian nggak disayang sama anaknya. Orang kalau anaknya udah soleh-soleh, pasti dia akan sayang sama orang tuanya. Nggak usah disuruh. Kita nggak usah ngomong kalau ayah udah tua, kalau mama udah tua urusinnya. Nggak usah ngomong gitu. Kalau anak kitanya soleh-soleha, nanti kita akan diurus ketika kita udah tua renta. Tapi kalau sana anak kita yang ngebaik, anak kita yang nggak soleh-soleha, ketika udah tua renta, kita udah nggak kuat jalan, kita nggak kuat untuk berdiri, siapa yang nanti mendampingi? Ya, jangan sampai nanti, Nah, jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Makanya harus punya keturunan yang soleh dan soleha. Di antaranya proses reproduksinya harus sehat dan juga harus secara islami. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dipersilakan. Ayo. Itu tadi materi yang kedua mengenai kesehatan reproduksi disampaikan oleh kita. Untuk selanjutnya satu materi lagi mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Ini tentang masalah keuangan. Ustaz Jumri ya? Udah saya manggil. Di situ. Udah saya manggil. Sok, sambil santai. Iya, sudah datang. Anak ujian. Gantian. Salah.
Ya udah, nanti pas kepala kamu itu pas di ngobrol aja. Pulang jauh, Pak. Ini tutup aja dulu. Oh, ada. Nanti paling saya tambahan aja sedikit ya. Yuk sambil nih. Untuk materi yang ketiga yaitu mengenai pengelolaan keuangan keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu kita, yaitu Bapak Ustaz Indra. Kalau yang hormat Ya, izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Kepala KUA, juga para pemateri, tak kalah pentingnya juga para peserta bimbingan perkawinan yang saya hormati, juga yang saya banggakan. Mudah-mudahan pada hari ini kita tetap semangat ya, walaupun banyak rangkaian aktivitas, tapi alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah kita bisa menyisihkan waktu dan siap hadir di aula KUA Kecamatan Majasari. Tujuannya satu, silaturahmi. Yang kedua, mungkin ada hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait bagi para catin yang perlu kami berikan sedikit bekal. Nama kami berbicara bekal karena dalam menjalani rumah tangga kita harus persiapkan segala sesuatunya. Jadi menjalani sebuah rumah tangga kita harus siap fisik, ya kan, mental, apalagi ekonomi dan lain sebagainya. Itu harus kita persiapkan. Karena mengarungi rumah tangga banyak sekali hal-hal yang mungkin kita sama sekali belum bisa prediksi atau mungkin bisa kita bayangkan. Hanya satu mungkin, menurut saya tapinya ya, pengalaman saya yang saya bayangkan, ketika kita rumah tangga pasti kita bayangkan yang indah dan enak saja. Padahal ya, menjalani rumah tangga banyak sekali rintangan, godaan, cobaan dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya bimbingan perkawinan atau binwin, kita sedikit mempunyai bekal untuk menjadikan barometer atau menjadikan ilmu. Ketika kita mau rumah tangga, insya Allah kita seperti ini dan jurusnya pun seperti ini, kan ya. Insya Allah saya di sini akan menyampaikan terkait tentang masalah ekonomi berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Berarti artinya kebutuhan fisik ya. Jadi kebutuhan ada kebutuhan fisik dan kebutuhan non fisik. Kalau non fisik nanti ada bagiannya, saya akan ceritakan, mudah-mudahan ada waktunya. Tapi ketika misalkan ada break dulu atau mungkin ada sambutan dari Pak Kemenag ya, mungkin saya cukup segitu saja ya. Jadi kebutuhan fisik di sini menyangkut masalah sandang, pangan, dan papan. Kita sering aja ya, sandang itu apa sih ya? Sandang yang kita ketahui pakaian ya. Sandang itu berkaitan dengan pakaian. Dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wallahu alam ya. Jadi artinya demikian. Jadi wanita itu kalau diibaratkan adalah pakaian untuk seorang laki-laki. Dan sebaliknya laki-laki menjadi kelengkapan ataupun pakaian untuk seorang wanita. Kira-kira bisa dipahami enggak? Pakaian itu apa sih tujuan pakaian? Melindungi tubuh kita dari hujan, terik matahari, dan angin dan sebagainya. Betul nggak?
Yang kedua, manusia adalah diciptakan oleh Allah manusia yang sempurna. Ketika tidak berpakaian, indah nggak dipandang mata. Indah bagi yang dilihat seperti kalau dibayangkan misalkan dibandingkan dengan hewan atau makhluk yang lain jelas berbeda ya, yaitu mempunyai akal. Jadi pakaian wanita adalah pakaian bagi seorang laki-laki di mana untuk melengkapi, menutupi dan menjaga dari hal-hal yang kurang pantas bagi manusia itu sendiri. Artinya ketika kita di rumah tangga ada konflik atau hal apapun kita saling menjaga ya. Artinya dalam segi kebaikan ya, yang buruk kita tutupi untuk menjaga aib kita sendiri. Kalau kita ceritakan kan tidak baik ya. Sandang, pangan, sandang, pangan. Pangan itu kebutuhan makan minum ya. Artinya kebutuhan kita sehari-hari tidak cukup berumah tangga itu dengan modal cinta, betul kan? Nah, itu mah magnetnya ya, magnet untuk berumah tangga, mawadah, warohmah dan seterusnya. Siap, silakan saja. Nah, kita cukupkan di sini dulu ya. Baru juga sandang pangan. Tapi papan udah tahulah, papan itu tempat tinggal, tempat tidur. Ketidur aja ini, pengen tidur saya. Jadi tempat tinggal. Nah, itu di rumah tangga itu perlu yang ditanyakan, Anda punya mobil berapa? Enggak kan? Anda tinggal di mana? Ya kan? Anda tinggal di mana? Masih sama orang tua. Tinggal di mana? Ngontrak bagus. Nah, itu kan tempat tinggal yang ditanyakan. Baik, mungkin saya cukupkan segitu aja ya. Yang penting menjalani sebuah rumah tangga kita perlu persiapan. Gitu aja. Persiapan fisik, ya, mental, dan ekonomi dan lain sebagainya. Kita harus persiapan. Terutama masalah agama pun kita harus tanamkan dan kita harus belajar untuk mengatur rumah tangga agar rumah tangga kita ya menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Mungkin saya cukup segitu saja karena ada tamu ya untuk berkenalan atau silaturahmi sekalian saja di sini. Ya, sambil makan nggak apa-apa. Boleh berbincang-bincang saja ya dengan Bapak Kepala Kantor ya. Untuk itu saya mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa sedikit yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil makan ya. Ya, saya nyambut ke sini. Jadi di KUA itu ada staf, ya ada kepala, ada penghulu yang suka menikahkan itu penghulu nanti ya. Kalau saya nih sama rekan-rekan itu penyuluh, memberikan semacam penyuluhan. Kalau dibutuhkan juga bisa sedikit boleh. Dirapat aja nggak apa-apa. Apa dibikin barisan Bu Hilma kayak sap gitu, dosa. Insya Allah ya, sedikit waktu aja ya. Kalau yang mau ke toilet, Pak Uyo, itu buat Pak ini ya, kepala. Yang dari jauh dari Serang ya? Ada yang dari Serang? Ciomas. Mana tadi Ciomas? Serang ya? Ini dari Rangkasa. Ya sambil diskusi aja lah. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan mengenai apapun itu boleh. Boleh dari materi pertama, kedua, ketiga juga boleh sambil jalan aja dulu. Nanti kalau Pak Komandannya datang ya kita klik dulu. Kemarin kan udah dapat sama itu ada pertanyaan kemarin. Kalau untuk sekarang itu ya Pak, kalau untuk sekarang kita sebelum akan
boleh tidak si calon pengantin itu belum di apa Hadirkan. ya itu bagaimana kalau sekarang ada Pak? Apakah boleh atau tidak atau langsung gitu Pak? Maka si pengantin itu ada di Ya. Jadi kalau menurut pandangan agama dulu ya, secara ini mah tidak ada masalah. Entah itu mau dihadirkan boleh, karena ada pendapat yang boleh tidak dihadirkan, cukup walinya saja. Ada pendapat ulama yang lain, itu Syafi'iyah, itu hukumnya sunnah dihadirkan untuk menjaga, maaf di dalam tanda kutip ya, saksinya belum tahu sama sekali, gitu kan. Itu terserah, kami kembalikan. Adapun penghulu nanti nanya dulu ya ke si bapak walinya, Pak maaf ini calon pengantin wanitanya akan dihadirkan atau tidak, itu dikembalikan lagi. Tapi kalau misalnya enggak, nanti aja setelah akad mau dihadirkan, silahkan, tidak ada masalah berarti kan ya. Jadi dikembalikan kepada yang punya hajatnya. Jadi dengan tatanan artinya ya untuk menjaga misalkan, jadi tidak ada masalah. Mau dihadirkan boleh, tidak pun tidak apa-apa. Itu kira-kira. Enggak. Iya. Biasanya kalau WO kan suka pengennya nanti ya supaya acaranya lebih gimana ya. Setelah akad nanti ada acara sungkeman apa gitu ya di situ suka. Silakan itu. Enggak ada aturan. Cukup ya. Ada? Yang Hah? lainnya Si A-nya akadnya mau pakai bahasa apa nih misalkan ya, silakan. Jadi agar namanya juga kan kita berusaha semaksimal mungkin ya, jam dan kemudian silakan, walinya mau langsung silakan. Justru tugas yang menikahkan sebetulnya hak prioritas wali. Kami di sini penghulu ya, petugas dari KUA hanya menghadiri, mencatat peristiwa, ya kan? Tugas yang menikahkannya sebetulnya itu hak walinya. Walinya mau langsung aja, itu lebih utama. Kalau mau diwakilkan terserah, mau diwakilkan ke Pak Kiai yang di situ boleh, ke petugas yang di KUA silahkan. Jadi sah-sah saja semuanya, itu tidak ada aturan. Justru yang aturan yang sebenarnya adalah petugas itu hanya mencatat, menghadiri. Takutnya karena kan kami membawa istilahnya tugas dan amanat untuk buku nikahnya kan ya, itu harus betul-betul kan verifikasinya harus betul, ngasihnya harus betul, salah orang, artinya makanya harus hadir di sini. Makanya ada dokumentasi ya, suka difoto dulu ya, yang bukunya diserahkan untuk laporan kinerjanya masing-masing petugas. Ya kan? Rata-rata pada bulan Juni nih ya, semuanya habis Lebaran Idul Adha. Kami doakan mudah-mudahan ketika acaranya diberikan kelancaran, dan harus kita menjaga kesehatan mulai dari sekarang ya, jangan terlalu capek, sambil ini aja lah diskusi. Kalau persyaratan berarti kalau udah diundang binwin atau binwin perkawinan berarti sudah beres semuanya, dokumennya sudah beres, ya tinggal penyerahan buku dan ketika sudah akad. Tapi kalau untuk informasi yang hadir, mohon maafnya kalau misal itu 3 hari sebelum paling hak pasti ada itu. Kalau sekarang nanyain Pak, kira-kira yang hadirnya Pak siapa? Kami ditanyain sama WO misalkan, itu belum bisa ya. Nah ini Pak Kepala. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Nah ini. Apa itu? Tes 1, 2, 3. Oh video. Gak usah repot-repot. Santai aja sambil ngerokok aja nggak apa-apa. Kalau boleh.
isi hasem. Ngarokok bae. Temen menang kok kepala kaua. Tapi tadi udah dikasih anu dulu Pak. Oh gitu. Ada ibu minta ini lagi. Lagi hamil. Maksudnya menjaga kesehatan. Oh iya. Kalau di luar silahkan. Selanjutnya, silakan selamat datang kepada yang akan disampaikan oleh Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kepala KUA Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, terima kasih. Yang saya hormati MC, yang saya hormati teman-teman pegawai aparatur sipil negara, khususnya di KUA Kecamatan Majasari, yang kami banggakan, akang-akang dan teteh-teteh calon apa ini? Calon pengantin khususnya di Kecamatan Majasari. Pertama, syukur alhamdulillah kepada Yang Maha Kuasa atas segala karunia dan kenikmatan dan panjang umurnya. Mudah-mudahan panjang umur kita ini dimanfaatkan untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini mudah-mudahan melangkahkan kakinya teteh-teteh, kakak-kakak dari rumah ke sini ya diniatkan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari rumah ke sini itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, saya kira yang paling bahagia hari ini ya calon ya. Senang nggak? Senang nggak? Senang mau apa ini tuh? Senang nggak? Senang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi mana? Kenapa nggak ikut? Mana? Calon suaminya mana ya nggak ikut? Kemana itu kan? Kurang sehat ya. Mudah-mudahan pas pada waktunya sehat walafiat ya. Sehat walafiat, banyak rezekinya, dan ya selamat dunia akhirat. Sekarang mengobrol saja. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas antusiasnya, bahwa sudahlah, kalau dulu yang namanya calon pengantin itu ya tanya ke kepala KUA, dulu mah nggak ada yang kayak gini-gini, nggak ada, dikumpulkan, dikasih wejangan, dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, tuh nggak ada, nikah aja. Kadang-kadang nggak pernah ketemu dengan calon istri itu jarang ketemu. Tapi sekarang mah sudah hebat ya, belum nikah juga sudah gandeng-gandengan gitu ya. Tadi tuh di sana pada duduknya gandeng-gandengan kayak gitu. Kata saya biar fokus, pisahin perempuan, laki-laki. Walaupun calon ya
belum muhrimnya, belum ketuk palu, belum disahkan baik secara syar'i maupun secara peraturan gitu ya. Nggak apa-apa kalau ngantuk ngerokok aja. Yang penting jangan keluar asap gitu ya. Semuanya bujangan ya? Bujang. Semuanya, iya ya. Semuanya gadis ya? Ya, nggak apa-apa. Ini mana calonnya? Yang mana? Udah siap nikah teh? Ya. Ketemunya di mana nih? Di Ciomas. Orang Ciomas. Wah, orang Ciomas. Ciomasnya di ujung, oh di Luhur. Oh, iya iya iya. Iya. Mondok di Ciomas. Emang boleh sama bapak? Udah boleh sama bapak? Udah. Boleh. Udah dapat restu. Iya. Santai aja ya. Udah. Udah dapat restu ya? Udah. Ini mana calonnya? Kamar mandi? Iya. Ini mana? Yang mana? Yang ini. Udah datang ke rumah? Ngomong ke bapak. Diizinin. Kata dia gimana? Udah. Gaspol gitu ya. Lanjut gitu. Emang si tatanya senang? Senang. Ngelihat apanya sih? Apa? Apa kumisnya gitu yang manis gitu ya? Astagfirullah. Salah satunya itu kayaknya. Iya. Ini mana calonnya? Yang mana? Si Teteh. Udah datang ke rumahnya? Apa? Udah nih. Udah nikah? Oh iya. Udah nikah ya? Belum? Oh. Udah ngomong datang ke rumah? Udah ngomong ke ibu? Diizinin? Diizinin. Ini mana? Yang mana? Udah datang ke rumahnya? Udah. Ngomong ke bapak? Ngomong apa katanya? Mau nikah. Terus seakan lagi sakit ya, yang ini yang mana? Jangan deket-deketan kayak gitu deh. Udah datang ke rumah. Udah datang, udah minta. Diizinin. Diizinin ya. Kalau lakinya semua orang Pandeglang ya? Rata-rata ya. Orang Cioma semua ya. Perempuan orang Pandeglang semua ya. Udah siap. Udah siap. Oh, ini kan baru calon ya, baru calon. Mudah-mudahan sih memang jodoh. Yang namanya calon itu ya calon. Kata anak muda sekarang, sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Ya kan? Masih ingat nggak film Roma? Ya. Mau akad tuh, mau ijab kabul. Rita datang Roma. Rita, Roma. Akhirnya nggak jadi tuh. Nggak jadi. Kalau lagi ijab kabul datang mantannya gimana itu? Hah? Suruh milih ya? Tuh, ya. Begini. Kita ngelihatnya fakta di lapangan. Ya, lihat di lapangan. Alhamdulillah kalau sudah datang ke orang tuanya, berarti sudah mendapatkan restu. Ya, mudah-mudahan karena di Karang Tanjung itu sama, sudah daftar, dua-duanya sudah menyebar undangan, ternyata ada halangan. Ada halangan. Yang satu tiba-tiba orang tua istrinya tidak setuju, calonnya tidak setuju tiba-tiba. Ulah dinikahkan dengan seeta. Makanya saya tanya awal itu. Sementara undangannya sudah menyebar. Yang satu ada halangan. Ada juga tahun berapa tuh di Kota Serang sudah menyebar, ya terjadilah kecelakaan. Maka yang namanya orang tua dulu ngomong itu harus diikuti. Jangan itu mah mitos. Itu mah mitos, eta mah zaman baheula, aya nama zaman modern.
Orang tua dulu kan biasanya pesannya begini, lamun dek nikah mah ulah ke mana-mana, dipingit, ulah komo nyebrang lautan mah, itu mengkhawatirkan itu, jangan kemana-mana. Rata-rata berapa hari lagi nih? Bulan Juni ya. Ya, itu harus memengit diri sendiri, banyak bertafakur kepada Yang Maha Kuasa. Kan menghadapi peristiwa suci. Pernikahan itu adalah peristiwa suci. Membuka pintu ruang buat ibadah. Ibadah yang paling lama dan banyak tantangan itu adalah rumah tangga. Rumah tangga. Kita kan dulu pernah kecil kan, pernah bayi. Kemudian kita mengajak balik. Kemudian menjadi dewasa, ya kan? Punya harapan kan. Setelah dewasa kita pasti pengen rumah tangga. Kehidupan sendiri, kehidupan prajaka, kehidupan sendiri pokoknya dengan kehidupan rumah tangga itu pasti berbeda. Pasti berbeda gitu. Dengan kehidupan dulu waktu gadis nggak diatur kan? Diatur nggak? Nggak diatur sama. Tapi begitu si AA saya terima nikah dan kawinnya saudari Siti Julaiha bin ini dengan mas kawin ini dibayar ngutang, nggak apa-apa ngutang? Ngutang mau nggak? Nggak mau ngutang? Dibayar tunai. Sudah tuh. Hak dan tanggung jawab saat ijab kabul berpindah. Dari tanggung jawab keluarga atau orang tua ibu pindah tanggung jawabnya kepada suami. Pada suami itu. Pada suami. Mulai dari situ orang tua tidak boleh ikut campur tangan hubungan keluarga. Boleh campur tangan dalam segi ekonomi boleh kalau mampu. Tapi kalau hubungan itu sudah tidak boleh. Pada fakta di lapangan, kenapa yang namanya hidup rumah tangga itu dikatakan ibadah paling panjang? Karena banyak tantangan. Banyak tantangan. Watak karakter asli masing-masing akan timbul. Kalau sekarang kan adanya yang indah-indah aja kan? Ya, manis, nggak pernah pahit kan? Pernah nggak pahit? Pernah nggak? Iya. Enggak. Iya, semuanya manis ya. Karena bagaimana caranya yang awalnya tidak suka menjadi suka. Berusaha tuh. Laki-laki itu boleh mengungkapkan. Perempuan boleh untuk memilih. Hidup rumah tangga. Terus milih calon istri apa sih ininya? Kriterianya apa? Apa karena cantiknya? Karena banyak kontrakannya? Karena banyak sawahnya? Karena apanya? Ya berarti kan kecantikan. Ya kan? Itu pinggirkan dulu. Sesuai dengan syariat Islam, bahwa kita memilih istri, calon istri dan istri calon suami itu kena apa? Kena agama dulu. Ya. Dek hidung teh dek koneng dek bodas dek naon. Nu penting agamanya dulu. Semuanya Islam kan ya? Islam.
Berarti agamanya dulu. Berarti sudah taat lah ya. Udah berapa bulan hubungannya, kenalnya? Bu, udah 3 tahun. 3 tahun ya. Udah 3 tahun ya. 3 tahun ya. Jadi apa sih namanya? Karena agamanya. Kalau pilih karena sawahnya banyak, karena orang kaya, karena kecantikan, ya itu nomor berapa? Yang pertama adalah agamanya. Kalau kita ngejar agama, ya insya Allah. Kalau kita ngejar akhirat, ya insya Allah dunianya ke bawah. Itu, ya. Udah siap ya? Kemudian setelah hidup rumah tangga, pasti karakter aslinya itu akan muncul. Kekurangan suami, kekurangan istri itu adalah kelebihan sebenarnya. Tidak ada yang sempurna. Si teteh pasti punya kekurangan. Mana calonnya ini ya? Bukan mana? Oh, di kamar mandi. Si teteh aja lah. Suaminya mah calonnya mana? Pasti yang sekarang yang indah-indah aja kan? Nggak ada karakter aslinya muncul. Nanti setelah rumah tangga, ya setelah rumah tangga, punya anak 1, punya anak 2, punya anak 3, karakternya muncul aslinya. Itu yang harus kita antisipasi. Sudah siap? Sudah siap capek teh? Sudah siap capek belum? Hah? Sudah siap capek enggak? Siap. Siap melahirkan? Siap mengandung? Siap. Karena itu tidak bisa dihindari, yang namanya capek, mengandung, melahirkan, itu tidak bisa dihindari. Kodratnya. Sudah siap ya? Yang laki-lakinya siap ngebiayain? Hah? Nggak siap mencahan? Nggak nikah, manggi 7 bulanan, mbe 2. Udah siap? Siap ya? Itu tidak bisa dihindari tuh. Jangan setelah nikah langsung KB. Ya. Itu. Wah, oga-boga anak heula cenah. Minum pil KB atau suntik. Jangan. Ya. Ada ceritanya fakta di lapangan itu, apa karena ini unsur kebetulan setelah nikah nggak mau punya anak karena yang namanya salah satu tujuan pernikahan itu menciptakan keturunan. Itu kalau nggak punya anak ya jangan dulu katanya. Jangan ya, jangan KB, nantinya kering lama. Kalau sudah dikasih langsung hamil, tapi belum hamil kan ya, langsung hamil ya nggak apa-apa, itu namanya anugerah. Anugerah tuh. Udah siap ya? Setelah nikah, kemudian 7 bulan, jangan menang setahun tahun acan. 7 bulanan. Mbe 2. Laki-laki. 7 bulan ini, baru 7 bulan ini. 7 bulan tuh. Kalau nggak mampu gimana? Nggak punya uang gimana tuh? Ditunda apa seadanya? Seadanya aja. Beres 7 bulan, kemudian lahiran. Ya, pasti itu. Lahiran. Akekah laki-laki, mbe 2. Seberapa 2 tak? Hah? 5 juta ya? 5 juta. Udah siap tuh? Bismillah tuh. Tenang, mana calonnya nih? Bismillah. Udah tuh. Akekah tuh ya. Akekah 2 tuh. Terus kayak ngelahirkan, beli susu, beli segala macam-macam. Gitu tuh. Udah siap ya? Siap gitu. Yang penting kewajibannya suami mah ikhtiar. Kerja di mana? Ngajar di
Sekolah. Udah dapat sertifikasi? Belum. Kalau gajinya macet, gimana tuh teh? Gajinya macet, nggak dibayar-bayar. Nggak apa-apa. Yakin? Iya. Di luar juga ada. Ya. Iya. Ini mana? Calonnya mana? Kerja. Oh, kerja. Kerja di mana? Jakarta. Kerja di Jakarta. Nanti si tetenya ikut ke sana. Enggak. Iya. Enggak ikut. Sini aja. Sini. Mana calonnya? Oh iya. Kerja di mana? Kerja di mana? Tangerang. Nantinya mau dia ajak. Tergantung dianya. Mau ikut apa enggak? Ikut. Ya, terus itu mau musyawarah ya. Ini si Akang mana calonnya? Oh iya sakit ini. Ini kerja di mana? Rangkas kerja apa? Ngajar. Ngajar di sekolah. Ya. Teh, kalau nggak dapat gaji gimana teh? Kenapa? Sekolahnya punya dia. Ya, walaupun sekolah punya dia, kalau nggak digaji gimana? Fakta di lapangan, tetenya nih rata-rata apa kerja Pak? Kerja di rumah aja. Ada yang kerja nggak? Kerja di mana teh? Swasta. Serang. Di mana Serangnya? Ciracas di SMP apa? Oh, Farizkian punya Pak Rahmat ya? Iya, tuh. Punya Pak Rahmat. Kenalnya di Cikulur ya? Punya Pak Rahmat pinggir jalan tuh ya? Iya tuh ya. Kalau setelah nikah kata si AA, nggak usah ngajar, gimana tuh? Contoh, lagi hamil 9 bulan, 8 bulan, Neng, siapa namanya? Ica. Eca, nggak usah kerja, gimana tuh? Kerja aja. Waduh, nggak boleh. Gitu. Kata suaminya, nggak boleh kerja. Gitu. Kata saya tadi di depan, kalau sudah menjadi istri, hak dan apa tanggung jawab perempuan masuk surga itu gampang, taat kepada Allah dan taat kepada suami, itu gampang. Tiket masuk ke surga itu pakainya VVVIP, asal taat kepada Allah dengan suami. Fakta di lapangan begini, 211.000 perempuan melahirkan di bawah usia 17 tahun. Di Pandeglang doang. Kalau ini sudah memenuhi persyaratan ya. Sudah ada. 1.600 lebih yang perkara di pengadilan mengajukan gugat cerai dan cerai gugat. Yang diajukan rata-rata oleh kaum Hawa. Ada beberapa faktor. Satu, faktor ekonomi. Kedua, faktor ikut campur tangan orang tua. Kata saya tadi, kalau sudah akad nikah, orang tua tidak boleh ikut campur. Kecuali, ya, kalau disakitin sama, ya jangan nyakitin ya. Ya, ketiga, faktor pihak luar. Contoh, si Aana pergi gawe, handphone ketinggalan, dibuka-buka handphone. Ada kata-kata, kalau tidak bahagia, nomor saya masih lama. Gimana tuh? Marah enggak? Ya, makanya masa lalu kubur. Siap menguburkan masa lalu?
Siap. Kayak pom bensin, mulai dari nol. Dari nol Pak ya. Nah, itu. Masa lalu saya yakin semuanya punya masa lalu. Kubur sedalam-dalam mungkin. Kita mulai dari nol. Fakta di lapangan, banyak yang mengajukan gugat cerai di pengadilan itu oleh kaum hawa. Karena ekonomi. Makanya saya tadi tanya, kalau sekarang lagi kerja, sudah punya anak 2, punya anak 1, suaminya berhenti kerjanya. Mau bertahan hidup apa gimana? Bertahan hidup. Bahagia itu tidak diukur dengan gaji. Bahagia itu tidak diukur dengan harta. Banyak orang yang punya mobilnya banyak, kontrakannya banyak, melakukan gugat bubar. Kadang-kadang mungkin jodohnya sampai ke dia doangnya. Jangan begitu. Ya, jangan putus asa. Udah, mungkin jodohnya sampai ke dia. Ditambah lagi, mohon maaf, banyak diberitakan PNS ini banyak melakukan gugat cerai. Karena istrinya diangkat jadi P3K, dia angkat kerja, mendapatkan sertifikasi. Suaminya hanya ngurus musolah saja, nungguan berkat. Malu nggak punya suami ngurusin masjid doang? Malu nggak? Jangan malu. Itu pekerjaan paling mulia. Mungkin rezekinya melalui istri, melalui tempat yang lain. Tidak semua rezeki itu melalui suami. Ya ini fakta di lapangan seperti itu. Mudah-mudahan si Teteh, si AA mah ya jangan sampai terjadi putus di tengah jalan. Utamakan agama. Makanya saya tadi tanya, nikah dengan si AA, dengan si Teteh itu karena agama. Dan jangan lupa, walaupun si Teteh itu mesantren, ya, si AA contohnya tidak mesantren, kalau sudah mesantren enggak? Udah enggak, dulu mesantren. Teh, kan ini santri ya, santri makan nggak bisa usaha, gimana tuh Teh? Kenapa? Iya, lo kerja. Kalau kerjanya eureun jadi ustad gimana Teh tuh? Nggak apa-apa, yakin. Ya, coba lihat ketika orang-orang ketika nasihat perkawinan banyak ngebahasnya masalah boleh hak dan kewajiban, tapi ngebahasnya adalah masalah ini itu. Kalau saya sarankan, walaupun dari pesantren, coba bacaan wudhunya Neng. Coba Neng cara wudhunya Neng. Coba Neng niat mandinya Neng. Praktek mandinya gimana Neng. Ditanya tuh, diajarin ya. Kalau enggak ayo praktek bareng-bareng, urang mandi bareng-bareng Neng. Itu. Karena pintu gerbangnya ibadah itu adalah bersuci. Awas. Ada hadas apa teh? Nipas. Haid. Mandinya ada berapa macam? Perempuan tuh. Diam teh. Mandinya. 1 haid, terus nipas, terus beladah, terus junub tuh apa sih? Iya, itu ya. Itu harus diajarin tuh ya. Coba Neng gitu. Diajarin tuh. Apa?
walaupun sudah gede, walaupun lulusan pesantren, karena ada kewajiban, ya, ajaran. Enang orang praktek mandi, ya, itu ya, karena itu adalah walaupun lulusan pesantren, karena itu adalah itu aja dulu. Kemudian lari ke bacaan sholat, coba istiftahnya gimana, tahiyatnya gimana, ininya gimana, itu coba dipraktek. Karena ada tanggung jawab. Kemudian ketika ada kekurangan, kelebihan, itu adalah anugerah. Nggak mungkin si teteh ini sempurna, nggak mungkin si AA juga sempurna, pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Maka kekurangan dan kelebihan itu kita satukan untuk menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Keluarga sakinah mawaddah warohmah itu tidak diukur dengan materi. Ya, jadi itu yang perlu diingat. Kalau si AA-nya lagi nggak usaha, nggak punya uang, jangan terlalu banyak nuntut. Kalau si AA-nya nih mas kawinnya hanya 1 gram, ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas. Neng, ikhlas nggak Neng? Ikhlas. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Ya, gitu. Di sana mah ada enggak apa, saya maunya 50 gram katanya. Hajatana cina mencit kebot tilu. Kalau nggak dihajatin, ikhlas nggak? Mendingan jujur. Jangan memaksa si AA untuk memaksakan mengada-ada. Lamun mampuna, Neng, orang mampuna cai aqua doang, 10 truk. Diterima nggak kira-kira? Gitu. Ya, jangan terlalu banyak nuntut di pesta pernikahan walaupun pas waktu akad. Toh nantinya mendapatkan rezeki dan sesuatu untuk Neng. Untuk istrinya nggak bakalan dikasihin ke orang lain, pasti dikasihkan ke istrinya. Istri harus bisa mengelola keuangan, ulah ngitung-hitung angka. Contoh si gajina 500.000 kebutuhan listrik sekieu, motor sakieu, ieu sakieu, kuduna mah mersi ate merena 800.000 kurang 300, jangan begitu ya. Pasti ketika mau 7 bulan ada rizki, ketika mau akekah ada rizkinya, dirizkian ke Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Yang penting menerima apa adanya masing-masing dan niatkan pernikahan ini untuk ibadah kepada Yang Maha Kuasa ya. Saya kira itu obrolan pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan, dan pada waktunya diberikan kelancaran, dan pada akhirnya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Saling mengingatkan untuk mencapai tujuan itu. Karena kalau sudah rumah tangga itu, apalagi kalau sudah punya anak 1, 2, timbul puber kedua laki-laki mah. Mudah-mudahan dijauhkan. Itu. Ya, siap Neng ya. Menghadapi, karena kayak di lautan gitu tuh. Arusnya luar biasa, genting. Itu siap ya. Awas dia cabuk dia gua hingga. Pasti itu teh. Pasti itu. Siap ya. Makanya harus kuat. Jangan curhat ke orang lain. Jangan curhat ke orang tua. Curhat kepada Yang Maha Kuasa. Jangan telat aja bikin status gitu. Ya. Jadi mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, orang ciomas gitu tuh ya semuanya.
Kalau ininya orang Pandeglang. Saya kira itu. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk acara selanjutnya yang terakhir itu nanti kita akan foto bersama. Terus begitu, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para catim yang telah hadir pada kegiatan kali ini. Mudah-mudahan Allah membalas semua pengorbanan dan negara semua yang sudah datang ke doa ini, dan saya doakan mudah-mudahan nanti acaranya lancar dan juga bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sebagai sebuah cara, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.